Menentukan makna tersurat dan tersirat dalam cerpen dan fabel. Makna tersurat disebut juga makna eksplisit, adalah makna, arti, dalam kata, frasa, atau kalimat, yang untuk mengetahuinya cukup membaca sekilas, karena telah dituliskan secara jelas. Dalam menentukan makna tersurat, kita dapat langsung memahami dan menangkap pesan yang disampaikan oleh penulis, lewat cerita dengan memperhatikan kata demi kata, frasa demi frasa, sampai keseluruhan kalimat yang ada. Makna tersirat disebut juga makna implisit, adalah makna, arti, frasa, kalimat yang untuk mengetahuinya, perlu membaca dan memahami secara keseluruhan isi, baik kalimat utama maupun kalimat penjelasnya. Karena tidak dituliskan secara jelas dan gamblang. Jika dibandingkan, makna tersurat jauh lebih mudah dipahami daripada makna tersirat. Perlu kemampuan pemahaman yang tinggi agar seseorang dapat menyimpulkan makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Contoh soal pertama, makna tersurat, bacalah teks berikut. Dengan tidak berpikir panjang, dicabutinya seluruh bulu-bulu ayam hutan. Ayam hutan berkeok-keok minta pada kera supaya bulu-bulunya jangan dicabut sebab sangat sakit rasanya. Namun, si kera tidak memedulikan kata-kata ayam hutan dan dicabutinya terus sampai habis. Setelah bulu-bulu ayam hutan dicabuti dan telah menjadi gundul, berkatalah kera kepada ayam itu, "Kukira tidak akan tinggal lagi kutu pada badanmu dan tentu badanmu sudah dirasakan ringan bukan?" Kemudian, kera itu melompat lari masuk hutan. Pernyataan yang memuat makna tersurat dalam teks tersebut adalah: A. Kera mengeluh kesakitan karena bulunya dicabuti ayam hutan. B. Kera melakukan perbuatan tidak baik kepada ayam hutan. C. Ayam hutan tidak melakukan perlawanan terhadap kera. D. Ayam hutan hendak membalas perbuatan jahat kera. Pembahasan. Makna tersurat adalah makna atau pesan yang secara jelas atau eksplisit dijabarkan melalui kata-kata dalam sebuah tulisan. Teks tersebut menceritakan perbuatan kera terhadap ayam hutan. Dalam teks, dijelaskan secara tersurat bahwa perbuatan kera yang mencabuti bulu-bulu ayam hutan membuatnya kesakitan. Perbuatan kera tersebut jahat atau tidak baik. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Kera melakukan perbuatan tidak baik kepada ayam hutan. Contoh soal kedua, makna tersirat, bacalah teks berikut. Kau tahu, bungkusan itu diantarkan orang-orang ke rumah kita ini sebagai perniagaan. Mereka hendak membeli keberanian kita. Mereka hendak membungkam suara kita. Mereka hendak menumpulkan logika kita. Sekali saja, salah satu dari bungkusan itu masuk ke perut, kita harus membayar mahal sekali. Bila memakan isi bungkusan itu, kita harus memilih mereka sebagai pemimpin. Setelah itu, kau tak boleh protes, marah, apalagi berteriak kalau mereka melakukan kesalahan atau merampas hak-hakmu. Aku tak mau itu terjadi. Aku tak mau otak di tempurung kepala anak-anak kita membeku, sehingga tak bisa berpikir waras. Aku tidak mau anak-anak kita kehilangan hak dan kehilangan kemampuan untuk melihat semuanya dengan baik. Jelaskan makna tersirat dari kalimat bergaris bawah dalam teks tersebut. Pembahasan. Makna tersirat merupakan pesan yang dengan sengaja tidak dijabarkan secara tertulis dalam sebuah karya. Bungkusan yang dimaksud dalam teks tersebut adalah sogokan. Pemberi bungkusan tersebut hendak menyogok keluarga aku, agar memilihnya menjadi pemimpin. Bungkusan tersebut merupakan wujud imbalan untuk tidak bertindak macam-macam. Membeli keberanian, membungkam suara, dan menumpulkan logika berarti membuat seseorang tidak memiliki hak atau kekuatan untuk melawan. Hal tersebut dikekang dengan memberi imbalan atau sogokan, bungkusan.